Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlana Azizah. Saya bidan di Puskesmas Surawati. Pada kesempatan kali ini, saya menghimbau kepada kita semua, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, untuk melaksanakan gerakan bagi ASI, yaitu bayi mendapatkan ASI semenjak baru lahir hingga usia 6 bulan tanpa mendapatkan minuman atau makanan tambahan lainnya. Jadi, berarti ya selama 6 bulan. Berikut penjelasan lebih lanjut. Manfaat ASI eksklusif. Yang pertama, ibu tidak akan mengalami menstruasi dalam beberapa bulan, sehingga dapat digunakan sebagai KB alami. Yang kedua, gratis, tidak memerlukan biaya apapun. Yang ketiga, dapat mencegah perdarahan setelah melahirkan. Yang keempat, memberikan kehangatan dan kenyamanan bagi bayi. Yang kelima, ASI dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Kemudian yang keenam, ASI juga bagus untuk perkembangan otak dan meningkatkan IQ bayi. Seringkali kegagalan dalam menyusui disebabkan karena kesalahan memposisikan dan melekatkan bayi. Puting ibu menjadi lecet, sehingga ibu menjadi segan untuk menyusui. Produksi ASI berkurang dan bayi menjadi malas menyusui. Berikut teknik menyusui yang baik dan benar. Yang pertama, cuci tangan sebelum maupun sesudah menyusui. Kemudian, ibu duduk dengan santai, rileks, dan perah sedikit ASI dan oleskan ke puting. Posisi ibu dan bayi benar. Bibir bayi dirangsang dahulu menggunakan puting susu. Kemudian cek perlekatan. Sebagian besar areola terutama yang berada di bawah masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian yang kedua, terdengar bunyi menelan bukan bunyi decak. Ibu tidak kesakitan dan bayi tenang. Bagaimana dengan ASI eksklusif pada ibu bekerja? Nah, para ibu yang bekerja di luar rumah tidak perlu khawatir. Untuk ASI eksklusif tetap bisa dilakukan. Yang pertama caranya, percaya diri dulu bahwa ASI akan cukup memenuhi kebutuhan bayi. Yang kedua, susuilah bayi sebelum berangkat bekerja. Dan pada saat di rumah, usahakan sesering mungkin menyusui bayi. Dan selama cuti hari libur, usahakan langsung susui bayi jika dia tampak lapar. Pompa ASI pada malam hari bila bayi sudah tidur, dan pada siang hari bila berada di kantor setiap 3-4 jam sekali. Berapapun hasilnya, tetap dipompa. Kemudian bila di rumah, langsung simpan dalam botol ASI yang terbuat dari kaca, karena bila disimpan dalam botol plastik, lemaknya sering tertinggal di dalam botol tersebut. Usahakan ASI yang disimpan di dalam lemari pendingin hanya diberikan pada saat ibu tidak di rumah. Dan bawalah cool box atau termos es kalau di kantor tidak terdapat kulkas. Kualitas ASI masih baik dalam suhu lemari pendingin dalam waktu 3 hari. Bila tidak dikonsumsi selama kurun waktu 3 hari, ASI dapat bertahan sampai 6 bulan bila dibekukan dalam suhu di bawah minus 20 derajat Celcius. Sedangkan dalam suhu ruangan dengan wadah tertutup, ASI masih baik diberikan dengan tenggang waktu selama 6-8 jam. Kemudian, ASI tidak boleh dimasak karena akan merusak kandungan nutrisinya. Terlebih lagi jangan dipanaskan di microwave karena selain nutrisinya akan rusak, ada bahaya pemanasan yang berlebihan. Nah, sebelum diberikan kepada bayi, ASI yang telah didinginkan cukup dihangatkan dengan merendamnya dalam air hangat atau dibiarkan dalam tahap suhu ruangan 25 derajat Celcius. Dan bila ASI yang telah dihangatkan masih tersisa, sisanya tidak boleh disimpan kembali ke dalam lemari pendingin, sehingga sebaiknya hanya menghangatkan ASI sejumlah yang dapat dihabiskan oleh bayi dalam sekali minum. Cara memperbanyak ASI. Yang pertama, tingkatkan frekuensi menyusui atau memompa dan memeras ASI. Yang kedua, kosongkan payudara setelah menyusui, serta ibu harus dalam keadaan rileks. Yang ketiga, hindari pemberian susu formula
serta penggunaan dos, empeng, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, ibu harus mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kelima, lakukan perawatan payudara, pemijatan payudara, serta kompres air hangat dan dingin secara bergantian. Nah, kemudian bagaimana melihat tanda bayi cukup dan kurang ASI? Yang pertama, jika kita ingin melihat tanda cukup ASI yaitu pertama, berat badan bertambah. Yang kedua, minimal 7-8 kali buang air kecil dan 1 kali buang air besar sehari. Ketiga, bayi sering menyusu setiap 2-3 jam, minimal 8-12 kali dalam sehari. Kemudian yang terakhir, bayi terlihat sehat dan sangat aktif. Kemudian jika tanda kurang ASI, berat badan bayi stabil atau berkurang. Kemudian pertumbuhan motorik lamban, dan bayi sering murung, menangis, rewel. Jadi perlu diperhatikan ya Mams jika bayi mengalami tanda kurang ASI. Demikian tadi penjelasan tentang gerakan bayi ASI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.